memang semua bagian dari ruangan ini sudah dipikirkan secara maksimal, ya kan? Walaupun ini jendela mati ya, tapi nggak dibikin simpel gitu aja gitu bos. Dibikin keren. Jadi memang kesan estetik itu memang penting ya, karena banyak orang itu pengen punya barang itu tetap dengan style tuh. Bos, ketemu lagi dengan gue dan si Bondan di Brother House Indonesia. Itu karakter dari Brother House ya, openingnya kayak begitu bos. Oke, kita sekarang berada di salah satu project yang sangat menarik. Untuk kesekian kalinya kita mereview perumahan ini. Nah, kita berada di mana? Kita di Sile Sawangan. Kita akan mereview untuk tipe yang lain, namanya tipe Mondrian, masih di klaster Laguna. Detailnya seperti apa? Kita lihat dulu ya, bro. Ini ada 3 bedroom, ada 3 bedroom, ada 2 carport. Nah, land size-nya 98 square meter. Build up area atau bangunannya 110.73 square meter. Oke, untuk lebarnya sendiri 7 meter, ke belakangnya di 14 meter. Rumah ini sama dengan jenis lain dari Sile Sawangan, karakternya sama. Jadi memang kebanyakan memang di sini karena memang di sini areanya sangat luas ya. Jadi memang view-nya view panorama, bos. Terutama di spot area ini. Tadi gue ketemu sama marketing, katanya, "Pak, di sini spotnya panorama banget." Dan gue sangat setuju dengan tim dari marketing di sini. Dan ini sangat rekomendasi buat lo ya, yang suka rumah dengan cahaya yang lengang, dengan jendela-jendela yang sangat besar. Ini silahkan di note bro. Kita lihat ya, dari atapnya terutama ya, kita bahas dulu bagian atapnya. Ini kelihatan banget ya bahwa ini atapnya ini didak ya, atapnya ini didak. Dan ini karakter dari bangunan sendiri kita lihat ya, ini kotak-kotak begini dan ini bisa menonjol tertahan ke salah satu bagian. Ini namanya cantilever bro, cantilever. Jadi efek maju mundurnya ya, terutama kita lihat ya, itu bagian kaca itu kelihatan nonjol banget ya, gitu. Kelihatan ya kacanya, lu lihat ya. Ini menarik banget menurut gue penerapan dari kacanya sendiri. Ada beberapa kusen ya, dan ada frame ya yang ngasih garis ke beberapa part dari kacanya ini. Kalau untuk jendela aktif, sepertinya hanya yang kelihatan dari sebelah kanan gue ya, hanya 2 sebenarnya. Nah, selebihnya adalah jendela mati. Yang bikin menarik adalah karena memang ada list begitu ya. Ada list dari atas ke bawah, vertikal, dan ada horizontal seperti itu. Nah, kalau dari bagian carportnya sendiri kita lihat ya, ini hanya dibikin plester aci aja. Bahkan di bagian atasnya pun kita lihat kalau secara tembok ini hanya dibikin kamprot aja bos. Sama seperti tipe yang lainnya ya, untuk di tampak depan di area carport ya, ini tersambung antara jalan sama bagian area carport ini sama, dikasih paving block ya. Paving block yang kotak, dan ada sebagian space dengan diferensiasi ukuran yang lebih kecil, lebih memanjang, namun ditempatkan di pas depan sama di pas belakangnya gitu ya. Tersambung dengan area carport di sini. Kita lihat ini adalah batu alam ya, dengan ukuran dibikin proporsional, semua ukurannya sama, namun memang ini nggak rata ya bro ya, dibikin nggak rata, batu alam banget. Nah ini bos, sebelah kanan dari carportnya ini sudah aplikasikan untuk taman yang secantik ini gitu bos. Ya, kita lanjut aja masuk. Dan bos, ya, lu lihat kan ya, di sebelah sini kita nggak mau lihat pintu. Oke, karena something unik dari rumah ini adalah pintunya ada di pinggir bos. Nah, di sebelah kanan dari area tangga langsung disambut dengan air mancur, ya, air mancur. Ini kebetulan pancurannya sedang tidak keluar bro, ya. Dan sepertinya ini pun bisa untuk dikasih ikan koi dan sejenisnya. Kita lihat ya. Jadi pas masuk kita langsung dikasih kisi-kisi kayak gini gitu. Ya. Biar agak saru gitulah dari area luar.
masuk ke area dalam dibikin sisi seperti ini. Namun agar udaranya tetap secara maksimal bisa masuk ya, ini sebagai hanya bikin saru aja, dan ini memang dibikin ngeblok ya. Jadi nggak ada skat sama sekali. Oke bos ya. Oke, sekarang gue pengen masuk. Oke, masuk bro. Kita disambut dengan kamar dulu dan ada bahas ini dulu atau bagian ruang tengah. Oke, ini dulu aja ya. Oke, ini dia bro, open space. Ketika lu masuk, gua rem dulu si Bondan untuk maju. Kenapa? Gua mau ngasih surprise bro, maju dikit bro. Ternyata bos, di sini ada void bro. Nah, lu lihat ya, ini ada voidnya bos. Jadi ruangan ini istimewa banget memang. Jadi lu tahu ini yang lampu-lampu yang lu lihat di rumah ini adalah lampu-lampu yang memang secara watt kecil ya. Hanya ngasih efek sejuk doang, namun tidak memberikan penerangan sebenarnya. Kenapa? Karena rumah ini sudah terang dengan segala macam ventilasi yang memang sudah disediakan di jendela ruangan. Sebenarnya sih bisa dibilang itu bukan jendela. Kenapa? Karena fungsinya juga adalah sebagai pintu yang bisa digeser bos. Lu lihat ya, itu voidnya. Itu ada tempered glass di atas ya. Jadi cahaya tetap bisa masuk, namun air nggak bisa ya, ketutup. Lihat, di sebelah kanan dari tangan gue ini ya. Itu ada kisi-kisi ya, kisi-kisi, dan itu ada kacanya bos. Ini adalah area living room, area ruangan tamu ya. Bisa dibilang untuk area ruang tamu ini diberikan porsi yang cukup besar ya. Sofanya pun bisa dibilang ini cukup untuk bertiga atau berempat, dan berhadapan dengan area back wall ya. Yang menarik di sini bos, jadi area back wall-nya sengaja dikasih panggung lah ya, gue bilang kayak begitu ya, kasih panggung. Kalau secara function ini sebagai apa ya? Bisa dibilang memang kalau secara function biasanya kalau yang kayak begini ya, dari material plywood seperti ini, biasanya kalau ada kayak model-model begini biasanya rakan ya bro ya. Biasanya laci, tapi ini bukan ya. Ini memang tertutup permanen. Raknya ada di bagian sebelah sini bro. Laci-laciannya maksud gua. Dan ininya pun adalah material folded surface ya. Nah, untuk belakangnya sendiri, ini adalah wallpaper. Namun yang menarik adalah ini ada listnya. Ini dari list aluminium ya. Biasanya kan kalau tali-talian ada yang aluminium itu memang menjorok ke bagian dalam. Kalau ini terbalik bro. Kalau ini memang nonjok. Aluminiumnya dibikin seperti itu ya. Manis ya. Ininya abu muda dan listnya warna hitam. Gitu. Nah, di dindingnya bro, ini adalah material dari multiplex HPL, dikasih tali-talian seperti ini. Dan yang menarik adalah ya, ini kan ada frame, dan yang menarik adalah di sini ada plat tembaga. Keren ya. Dining roomnya seperti ini, cukup untuk 4 orang. Dan yang menarik lagi, ini bukan dari sejenis granit atau marmer, namun ini adalah homogeneous style bro. Homogeneous style yang memang secara ukuran lebar seperti ini. Yang memberikan efek tebal adalah karena ada tahanan di bagian bawahnya ini, dan ini sejenis materialnya sama seperti plywood seperti itu dan lain sebagainya. Lihat lampu-lampunya, menurut gue ini cukup manis. Dibikin lampu gantung, namun ada kesan horizontalnya. Dikasih lampu-lampuan yang soft seperti ini. Jadi sebenarnya kalau secara penerangan sepertinya tidak akan terlalu maksimal. Jadi sifatnya hanya memberikan kesan manis saja untuk di area sini. Kayaknya penerangannya akan lebih maksimal dari penerangan dari seluruh area ruangan dari sebelah sini. Menurut gue seperti itu. Ya, untuk backsplash-nya sama bagian bawahnya ini menggunakan sama pakai solid surface juga, dan keseluruhan dari part bagian ruangan ini
menggunakan material plywood. Oke, di sini seperti biasa ya. Karena memang di area belakangnya ini memang tertutup atau tidak ada area yang terbuka untuk di sekitaran kitchen set ini, jadi akhirnya dibikin untuk penyerap asap secara otomatis kalau masak langsung diisep. Bro, gue pengen nunjukin sebelah sini bro. Nah, tadi kita lihat bro, di tampak luar ada bagian yang menonjol gitu ya, bagian menonjol dari ruangan tampak luar tadi. Ternyata ini adalah area terbuka bro. Jadi hujan bisa masuk ke sini secara langsung dan ini tidak dikasih temper bro. Jadi langsung ke langit-langit aja gitu. Oke, dan penyontohannya adalah ternyata untuk area sini dikasih untuk area untuk mesin cuci. Jadi untuk bersih-bersih dan lain sebagainya bisa di sini. Dan pastinya ya pakai jemuran kayaknya ya. Jemuran apakah jemuran yang knockdown yang tempel di dinding gitu kan, atau yang tinggal pasang aja yang lepasan kayak begitu, itu juga bisa. Jadi memang area sini adalah area untuk jemur-jemur, tapi dibikin tertutup, cahaya matahari tetap bisa dapat, tapi secara estetika rumah ini nggak akan berantakan gitu. Untuk area jemur-jemuran nggak akan tampak untuk di area luar. Ini bro, tadi Bondan belum nunjukin, gue juga sengaja nggak nunjukin dulu karena ini biar jadi gongnya. Nah, menarik kan bro, ruangan ini. Masya Allah, tabarakallah, enak banget ya. Area tamannya segitu luas bro. Jadi sama seperti rumah Sila yang lain, sama seperti tipe Tudor, area tamannya dikasih batu-batu koral seperti ini biar kita bisa terjaga kesehatannya. Jadi pagi-pagi kita bisa refleksi dulu sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, untuk daerah sini ya, ini tampak seperti kayu bos ya. Namun kesan kayunya dapat dengan material yang mirip, yaitu foundwood bos. Nah, foundwood sendiri memang dibuat untuk tahan sama hujan, sama air, ataupun dengan panas sekalipun. Kita langsung ke sebelah sini bro. Ternyata masih sangat luas bos. Lo lihat. Nah, ini adalah area tamannya bos ya. Ini dikasih kanopi. Kanopinya dari besi holo ya. Bukan besi holo yang H, tapi ini bukan bentuk yang H gitu ya. Tapi ini besi holo ya bos ya. Dan ini pakai bahan apa tuh bro? Polikarbonat. Gue suka lupa bro. Ini adalah polikarbonat ya. Lebih sempurna dengan sebenarnya bagian ini besi bro. Bagian ini besi. Namun dikasih anyaman-anyaman begini. Biar apa? Biar lebih tahan, jadinya anti karat bos. Indahnya rumah Sila. Sila ke-1. Sila kedua. Nah, ini kalau secara bentukan ya bro ya, ini ada kasur, ada dipannya, ya kan? Dan ini juga ada meja-mejanya, ada mejanya yang terkoneksi ke bagian kasurnya. Jadi memang gue tadi sama si Bonan sempat ngebahas, ini sebenarnya working area atau kamar tidur gitu ya. Secara bro, gue nggak mendapati di area sini lemari. Jadi gue nggak mendapati itu. Jadi sepertinya memang ini adalah salah satu penggambaran kalau seandainya kebetulan kan memang kamar ini langsung menghadap dengan pintu. Jadi sepertinya lebih tepat untuk tamu kayaknya ya. Tamu, anak nginep misalkan seperti itu, bisa di sini bro ya. Sambil ngobrol-ngobrol misalkan ngumpul, temen ada yang main laptop, yang lain sambil kongko-kongko duduk di sini, atau sambil gitar-gitaran. Ya nggak sih? Kayaknya pas untuk kayak gitu, ya nggak sih bro? Gitu, karena kalau gue ngeliat secara bentukan ini tidak secara spesifik dibikin kayak bentukan kamar gitu, ya nggak sih? Nah, adapun ini, ya mejanya dibikin memanjang, terkoneksi dengan bagian dipannya gitu. Ya, ini dari menggunakan bahan material plywood ya. Bagian atasnya ya, ini ada ambalan
ada ambalan, dan belakangnya ini dikasih plat kayak sejenis tembaga gitu ya, menambah manis dengan ditambah lampu LED. Jadi keren ya. Jadi kayak Iya, ngegantung gitu ya bro ya, ngegantung kayak begitu. ini juga keren. Benar. LED-nya jadi keren karena jadi shining gitu ya, jadi shining. Biasanya kan di sini kan wallpaper biasa misalkan gitu ya. Karena ininya adalah tembaga, plat tembaga, jadinya ini ada shiningnya gitu. Ya kan, terus ada garis-garisnya, ya nggak sih? Jadinya menarik. Kayak macan ya. Iya, iya. Gitu. Oke. Nah, ini pas bagian belakang, ini sama. Ini pakai HPL ya. HPL multiplex, dikasih LED juga ya. Biar ruangannya hangat. Secara keseluruhan ini semua material ini adalah dari material plywood. Pas bagian depan ya bos, kita lihat. Jadi di ruangan ini langsung dikasih jendela yang secara ukuran cukup besar, dan ini adalah jendela yang aktif, bisa dibuka tutup ya bos ya. Ini pakai bahan aluminium. Oke, sekarang ada kamar mandinya bos. Ini kamar mandinya bos. Kamar mandinya kalau secara ukuran, gua kalau mengukur di sini kurang lebih sekitar 2 meter dikali 2,5, kurang lebih seperti itu ya. Untuk dindingnya sendiri, ini dari homogeneous tile, ukuran 60 x 60. Yang dindingnya biasanya kan glossy ya bos ya, tapi ini doff ya. Yang doff yang biasanya untuk lantai sama dinding itu berbeda, namun ini penerapannya ternyata sama. Dinding sama bawahnya ternyata sama-sama doff, dan ini pakai yang abu muda lah ya, abu muda. Oke, dan ini ada keran dan shower yang dibuatnya kesannya industrial ya, kesan industrial karena ini aluminiumnya yang gelap gitu. Oke, ini juga bro, kesan industrialnya ditambahkan juga dengan kaca. Jadi kacanya ini ada frame-nya. Walaupun ini adalah plywood dijadikan frame dari untuk kacanya ini. Ditambahkan ada lampu LED di belakangnya biar nanti waktu ngaca itu ada efek lampu-lampunya gitu ya. Oke, nah ini ya seperti biasa, ini solid surface dan di bawah ada lemari-lemarian untuk nyimpen handuk dan lain sebagainya. Oke, gitu ya bos ya. Kita lanjut ke bagian menarik dari ruangan ini. Jadi ini adalah bagian tangga ya. Ini adalah tangga melayang atau tangga apung gitu bos ya. Kelihatan ya, ini masing-masing tangga ini kan nggak menyambung, nggak connecting gitu ya. Bagian sebelah sini kan bolong bro. Lalu ini bagaimana ini bisa melayang dan ini bisa kuat untuk dipijak bos. Gue pengen ngasih edukasi. Gitu. Ternyata untuk tangga melayang seperti ini, tahanannya adalah dari sebelah kiri. Jadi ada tulang bro, ya, ada tulang ya di bawahnya ini yang memang kepasang secara kuat ke bagian pinggirannya ini bro. Nempel ke sebelah sini. Jadi di dalaman ini ya tetap ada beton, ada besinya bro. Jadi ini sangat kuat. Oke, kesannya adalah seperti tangga ini kayak nyambung dan harus tergantung dengan bagian temper glassnya. Temper glass ini kebetulan ini kan dikasih mur-murnya gitu ya. Untuk masangnya itu biar temper glassnya masang dan kesannya nempel gitu tangganya ini. Ternyata ini hanya sebagai pinggirannya aja. Karena dia kuatnya nempelnya ke bagian temboknya gitu bos. Ya, ini adalah something interesting dari rumah ini, area tangganya. Nanti kita naik ke atas untuk lihat ruangan di atas ada apa aja. Nah, ini kita disambut sama kabinet bro. Nah, ada lemari-lemarian yang kebetulan untuk di sini dikasih ada variasi-variasi kayak piring-piring hiasan kayak gitu ya. Namun disimpannya dibikin tumpukan gitu aja gitu ya. Ada piring hiasan beberapa, dan ini ada beberapa buku yang memang secara function adalah untuk itu ya. Sebelum gue naik lagi ya ke bagian atas, di tangganya ini kita langsung disambut dengan pijakan ya, karena tadi kan ada panggung dari sebelah sana ya, memanjang dari sebelah sana dari area TV nyambung ke sebelah sini, terconnecting bro ya. Jadi kita ketika waktu naik langsung naik satu, ada space yang dimana kita masih bisa dengan bebas bergerak. Kalau ada barang yang mau kita ambil, kita masih ke sebelah kanan area belakang,
Dan kalau naik, kita tinggal naik aja. Nah kayak gue sekarang gue tinggal naik aja. Gitu. Oke. Jadi ruangan tangga pun sudah langsung dikasih ventilasi cahaya yang sangat banyak. Tuh lihat ya, di bagian atasnya ya, itu ada besi hollow ya sebagai tahanan ya untuk penyambung antara masing-masing tempered glass. Jadi hujan nggak bisa masuk, tapi cahaya tetap masih bisa maksimal masuk ke area tangganya ini dan juga untuk menerangi area dari ruangan lantai 2. Nah, di sini juga, Bro. Lu lihat ya. Ini ada kisi-kisi, Bro. Ada kisi-kisi. Materialnya dari kayu ya, Bos ya. Namun kalau untuk kacanya sendiri, ini adalah kaca transparan. Dan ini kusennya dari kusen aluminium ya. Parah banget ya, rumah ini memang kesan tropisnya sangat mencolok menurut gua. Sebelum gua masuk ke dalam kamar, gua pengen ngajak lu ke sini. Bro. Bro. Gua nggak kepentok kepala gua. Gua pikir tadi kaca, Bos. Bahkan waktu gua ngebahas foyer pun di bawah, gua pikir di sebelah kanan itu kaca gitu ya. Sebelah kiri kaca. Ternyata ini ngeblong, Bro. Ngeblong. Jadi ini menambah value lagi menurut gua. Jadi ruangan ini memang dibikin tropis banget, Bro. Ya. Jadi seluruh ruangan, seluruh part dari ruangan ini bisa dibilang memang udaranya gampang, cahayanya pun bisa dengan gampang didapatkan. Lu lihat ya. Keren banget memangnya. Untuk kamar mandi kurang lebih sama ya, Bos ya. Sama seperti lantai bawah ya. Pinggirnya sama bawahnya dikasih homogeneous style ya, warna abu dan ini Dove. Ini kerannya dan showernya dibikin industrial karena aluminiumnya warna hitam. Ini ada sanitary-nya dan di bawahnya ada untuk anduk dan lain sebagainya. Dan jangan lupa di sebelah sini pun sama dikasih cahaya. Namun biar tidak transparan, biar nggak kelihatan, ini dikasih kaca es. Oke? Dan jangan lupa kacanya juga sama dibikin industrial seperti ini dan ada lampu LED-nya. Tadi kan gue lihat ya di bagian bawah pas bagian masuk itu kan agak saru gitu. Si Bondan pun tadi diskusi sama gue, ini ruangan apa? Ruangan kerja atau kamar? Kalau yang ini beneran, Bro. Kenapa? Karena gue mendapati beberapa part ya syarat dari ruangan kamar itu harus ada furnish apa aja. Ada lemari, ada dipan, ya sih, Bro. Ada dipan, ada meja belajar. Nah ini memang bener-bener dari kamar gitu, Bro. Nah kalau gue lihat di sini bisa dibilang ini area netral ya, Bro ya, netral. Jadi ini kamar cowok bisa, kamar cewek pun bisa ya. Kalau untuk bawahnya, belakangnya sama ini ya. Kita ini pakai material plywood ya. Namun kalau ini dikasih HPL atau wallpaper lah. Sebelah sini apa ya? Ini wallpaper, Bro. Oke, dan ini dikasih list aluminium ya, yang menjorok ke dalam seperti itu. Ada juga lampu, ada juga jendela yang aktif ya. Ini mejanya, nah tumben-tumbenan ya. Meja ini biasanya kan dari plywood ya. Kalau ini ternyata dari material yang sama yang digunakan di furnish kayak kitchen set ya. Ini sama pakai solid surface ya. Dan ini, Bro, yang menarik ya, dikasih plat tembaga seperti ini ya. Lemarinya dilihat ya, seperti ini. Ini sengaja dikasih kaca. Kacanya transparan, tapi yang black ya, Bro. Nah, sama seperti kamar yang di bawah, ini pun sama ya. Ada ambalan-ambalannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke kamar lainnya, Bro. This is the final, Bro. This is the final, Bro. Karena ini adalah kamar untuk orang tuanya. Ya. Sebelum gue bahas, ternyata kalau gue berdiri di sebelah sini, Bro, takut jatuh nggak ya gue? Takut nggak? Karena bagian sini kan tadi kan ini. Bagian sebelah sini kan nggak ada tahanannya, Bro. Jadi menjorok ke depan gitu, ya nggak sih? Jadi kalau pas bagian gua berdiri ini adalah bagian yang menjoroknya gitu, Bro. Ya nggak sih? Iya, cantilever. Ini kan cantilevernya, Bro. Di bagian yang menjoroknya. Ini gue sedang berdiri di bagian yang menjoroknya yang tanpa tahanan. Tahanannya hanya dari sebelah sininya aja gitu. Mudah-mudahan gue kenapa-napa. Itu gue udah turun berat badan 10 kilo.
Ya, ini yang menarik ya bro ya, gue pengen bahas lagi. Walaupun ini jendela mati, secara keseluruhan 4 sebelah ini jendela mati, tapi memang sengaja dibikin ada list-listan seperti ini untuk menambah rumah ini kesan menarik. Iya keren lo lihat. Ini panorama. Nah ini sebelah ini apa jendela apa? Jendela aktif juga bro. Jadi ini gue bisa buka. Nah kalau sebelah sini dari pinggir ya, kayak gitu. Memang semua bagian dari ruangan ini sudah dipikirkan secara maksimal, ya kan? Walaupun ini jendela mati ya, tapi nggak dibikin simpel gitu aja gitu bos. Nah, dibikin keren. Jadi memang kesan estetik itu memang penting ya, karena banyak orang itu pengen punya barang itu tetap dengan style bro. Ternyata area dipannya secara menyeluruh dibuat dari sebelah sini sampai ke sebelah sana bro. Jadi ini adalah suatu kesatuan bro, bukan hanya memfasilitasi untuk dipannya saja, tapi juga adalah sebagai connecting untuk beberapa poin part furnish di ruangan ini ya, seperti sebelah sini nih. Ini adalah kabinet ya, ada kabinet, ada laci-laciannya seperti itu ya, unik ya. Bikin kayak gini biar nggak bising tuh kalau tidur. Bener, itu terlihat salah satu function adalah biar tidak terlalu bising, dan mungkin ini bro, biar matanya kalau siang sekalipun tidur tidak terlalu silau, ya nggak sih bro? Betul nggak sih? Atau biar nggak kelihatan lah ya, biar nggak kelihatan karena masih ada dindingnya sebelah sini, ya nggak sih? Oke, ini dipannya ukurannya king size ya bro, ukurannya king size. Nah di sebelah kirinya kita lihat, nah pemungsiannya menurut gue maksimal untuk ruangan kamar ini. Kenapa? Karena sudah dikasih kaca yang memang besar ya, yang bisa secara maksimal digunakan untuk ibu ibu dari anak-anak di rumah ini ya. Ini ada kacanya besar, dan ini dikasih lampu LED seperti ini. Nah ini ada solid surface, dan ini ada lacinya, laci yang bisa dibuka dan ditambah dengan kursi seperti ini. Oke, nah bos, untuk sebelah sini ya, area back wall ini menarik tuh bos. Mungkin lu lihat kalau ini seperti marmer gitu ya. Padahal bro, ini bukan marmer bos. Ini adalah lapisan HPL, dan di dalamnya adalah multiplex gitu. Ini bahan plywood lah ya. Bikin kesan menarik untuk area ruangan ini yang terconnecting dengan bahan asli. Nah kalau yang bawahnya ini ya, bahannya ini asli, ini temennya granit bro, ini solid surface bro. Namun menjadi suatu kesatuan yang menurut gue sangat menarik. Nah di sebelah kanannya ini adalah area-area rak-rakan untuk pajangan-pajangan. Nah sebelum gue ke part lain, gue pengen bahas ya, ini langit-langitnya bro, lihat ya. Ini upceiling. Kalau menurut gue ini upceiling ya. Gue ngelihat dari bagian-bagian pinggirannya lah ya, ini kesannya upceiling, dan memang lampunya pun dibikin tersembunyi di bagian dalamnya dari upceiling ini. Namun ternyata ada juga part di bagian tengahnya yang dibikin condong lebih bawah daripada area yang lain gitu. Jadi ada yang area yang ke bawahnya gitu bro, kayak ngedrop gitu ya, ngedrop gitu, dan ini posisinya lebih bawah daripada area ceiling yang di sebelah kanan gitu. Dan ini menurut gue sih sesuatu yang menarik. Sekarang kita bahas untuk di lemarinya sendiri, sama seperti ruangan yang sebelumnya ya, kita udah bahas. Ini pakai lemari yang dikasih kaca aja ya, aluminium, dan ini dari kaca, dan memang walaupun transparan tapi ini black. Ada lampu LED di dalamnya untuk menambah kesan mewah dari lemarinya ini gitu bos. Ya sekarang kita ke kamar mandi ya bos ya. Nah untuk di kamar mandinya ini ternyata secara ukuran ruangan lebih besar dari ruangan kamar mandi yang lain. Tuh lihat bos ya. Nah pinggiran, yang pinggir sama bawah sama, ternyata pakai homogeneous style yang Dove. Abunya pun sama ya, kurang lebih ini juga sama ya, dibikin kesan industrial seperti itu, sama untuk semprotan juga sama. Namun bagian yang kurang menurut gue adalah harusnya ada pembatas ya bos ya, pembatas tempered glass. Jadi kalau seandainya misalkan suami istri yang satu lagi panggilan alam
yang satu lagi mandi, setidaknya nggak kena tampias lah, nggak kebasahin gitu ya. Jadi ada tempered glassnya di sebelah sini, kayak gitu. Menurut gue seperti itu. Nah ini ada wastafelnya. Memang secara ukuran wastafel ini lebih besar daripada ruangan kamar mandi lainnya, karena mungkin memang area kamar mandinya pun kan memang lebih besar ya bos ya, dibandingin dengan yang lain. Dan ini ada kaca juga yang dibikin kesannya industrial ya, warna hitam. Namun kalau untuk ini sepertinya tidak pakai lampu LED ya. Dan ini sebelah kiri dari gue ini ada kaca ya, kaca es seperti itu. Jadi memang tampak dari dalam itu nggak kelihatan dari luar. Oke bos, gitu bos ya. Nah bos, kita sudah mereview dengan lengkap rumah ini. Untuk tipe yang menurut gua besar ya, 98 dengan bangunan 110 dengan konsep yang seistimewa ini menurut gue ya. Ada voidnya, udah gitu ada area yang terbukanya, halamannya masih luas bos. Harganya sangat menarik. Menurut gue ini sangat reasonable, hanya 2 miliar saja bos. 2 miliar, sekian untuk yang unit standarnya. Jadi, buat lu semua ya, yang suka sama rumah ini, cepetan. Karena waktu gue sama si Bondan tadi nge-review, banyak banget tamu yang datang ke rumah ini. Padahal ini hari Rabu doang loh bro, bukan weekend. Jadi, yang suka cepetan kontak nomor marketing yang tertera di kolom deskripsi. Ya, cepetan deh menurut gua, karena ini unitnya sangat menarik banget. Oke, bos. Sekian dulu review kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di review-review selanjutnya. Jangan lupa senantiasa support terus channel Brother House Indonesia. Buat yang baru-baru, subscribe, like, comment, and share sama semua pihak. Oke, gue pamit, Adi, dan teman gue yang keren dan masih bujangan. Pamit si Bondan. Oke, thank you ya bos ya, selalu support kami. Sama seperti tipe yang sebelumnya, ini sama. Jadi ada, gue lupa,